kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu cek di sini siswanya yang masuk 34, berarti ada 2 yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Saskia dan Rara. Kenapa? Sakit. Mudah-mudahan Saskia dan Rara segera disembuhkan dan besok bisa hadir untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa. Amin. Karena pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang elemen pertama pada konsep dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Dan tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut: peserta didik memahami tentang kantor, kemudian peserta didik memahami tentang manajemen. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan tentang manajemen perkantoran. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Untuk mengawali materi yang akan kita bahas, Ibu menampilkan gambar seperti tertera pada layar ini. Nah, kalian kalau melihat gambar seperti ini, apa yang kalian bayangkan tentang aktivitas yang ada dalam suatu kantor? Silakan. Terima telepon, email, merekam, mengarsipkan. Ya, nah itu adalah beberapa pekerjaan yang umumnya dikerjakan dalam sebuah kantor. Yang akan kita bahas adalah definisi kantor, unsur-unsur kantor, ciri-ciri kantor, fungsi kantor, fungsi manajemen perkantoran, asas manajemen perkantoran, tujuan manajemen perkantoran, dan layanan bisnis. Untuk definisi kantor, ada 2 definisi yang perlu kalian ketahui, yaitu definisi secara statis dan definisi secara dinamis. Kalau secara statis, pada umumnya kantor merupakan sebuah tempat untuk penyelenggaraan suatu kegiatan. Ya. Kemudian kalau secara dinamis, di sini dilihat dari jenis pekerjaannya. Misalnya mencatat, kemudian mengumpulkan, kemudian mengolah, kemudian menyimpan dan mendistribusikan data yang ada pada atau yang masuk ke dalam kantor tersebut. Tadi Ibu sudah memberikan pengantar tentang apa itu kantor. Untuk materi selanjutnya kalian akan gali sendiri dan nanti Ibu akan membentuk kelompok, dan materi tersebut kamu diskusikan dengan kelompoknya dan dibuat PowerPoint. Boleh menggunakan Canva atau aplikasi yang lainnya yang bisa kalian gunakan untuk memaparkan materi. Kemudian masing-masing kelompok harus mempresentasikan hasil yang sudah didiskusikan dengan teman-temannya. Ibu, saya mau nanya, boleh nggak? Oke, silakan. Kan saya cari pengertian kantor itu di buku kayak gini, tapi kalau saya lihat di internet itu pengertiannya beda. Nah, yang benar itu dari buku atau dari internet? Oke, sebenarnya untuk semuanya pengertiannya tidak ada yang salah. Cuma bagaimana tinggal kita memahami dari kedua pengertian tersebut dan memberikan kesimpulan. Untuk kalian masukkan ke dalam PowerPoint kalian, kalian boleh pilih salah satu di antara pengertian tersebut. Yang jelas, pengertian itu kita dapatkan baik dari buku ataupun dari internet. Kalau kita menurut pengertian dari orang, kita tidak boleh memotong, harus secara utuh kita sampaikan ke dalam presentasi kita. Tetapi kita boleh memberikan kesimpulan dari beberapa materi yang kita baca dan kita membuat kesimpulan tentang pengertian kantor seperti apa yang kamu pahami. Itu saja. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan lanjutkan. Bagi semuanya. Yang artinya tempat kamu bekerja, kaderisasi, dan lain-lain. Fungsi utama itu ada 4. Yang pertama itu menerima informasi. Dari kantor berfungsi untuk menjadi wadah untuk menerima informasi dari berbagai sumber. Sekian dari kelompok 4. Saya harap informasi yang disampaikan dari kelompok 4 ini berguna untuk kalian semua. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak, tadi kita sudah menyelesaikan presentasi dari hasil diskusi kalian tentang pembahasan materi kita pada kali ini, dan sebagai post test, Ibu akan memberikan games pada kalian dengan aplikasi Kahoot. Silakan bergabung pada aplikasi ini. Mulai games berikut ini. Juara ketiga Septi, juara kedua Tasya. Rika. Demikian materi yang kita bahas pada kali ini, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kali ini bermanfaat buat kalian ke depannya untuk memahami materi tentang konsep manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Dan sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.